Allah menciptakan makhluk itu jenisnya ada dua. Yang pertama adalah makhluk hidup, yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup atau makhluk yang mati. Makhluk yang hidup itu juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Sing ngrumpul teng mriku lungguh mawon. Enggak lenggah. Niku sing teng mriku pengen nyawang rai kula ora pengen nyawang bokongmu ya. Saya ulangi, mohon dipahami, ngaji maulid dalu menika. Tadi saya sore masuk rumah masih banyak barang, keluar rumah sudah tidak ada satupun. Ternyata ada barang walaupun agak di atas sing lemu iso mencolot. Coba saya tanya, kalau setiap mujahadah dipasang barang ngoten niku seneng napa mboten? Tolong Bunda pasang terus ya. Besok satu saat yang dipasang TV, HP, ngoten niku. Rondo. Allah menciptakan makhluknya itu jenisnya ada dua. Makhluk hidup dan makhluk yang mati. Makhluk hidup jenisnya juga ada dua. Hidup yang berakal dan hidup yang tidak berakal. Ini yang datang berakal napa mboten? Penyakit wong duwe akal niku siji, senengane ngakali. Ngakali. Yang berakal itu juga ada dua. Berakal yang Islam dan berakal yang tidak Islam. Maka walaupun dia berakal ada yang Islam, ada yang tidak Islam. Ada yang Muslim, ada yang non-Muslim. Muslim jenisnya juga ada dua. Muslim dia punya iman yang disebut mukmin dan Muslim yang mungkin tidak punya iman. Jadi KTP-nya Islam, tetapi tidak punya iman. Yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Yang mukmin itu juga ada dua. Yang beriman itu juga ada dua. Imannya orang biasa dan imannya para nabi. Nabi jenisnya juga ada dua. Nabi yang sekedar menjadi nabi dan nabi yang menjadi rasul. Berapa jumlah nabi? Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih. Jumlah nabi itu adalah 124.000 nabi. Yang menurut Syekh Albani hadis ini sahih. Jumlahnya 124.000 nabi. Dan yakin nggak ada yang hafal. Paling yang dihafal cuma 25. Itu pun nabi dan rasul. Kalau 124.000 nabi, saya yakin nggak ada yang hafal. Berapa yang menjadi rasul? Sekitar 3.000. Nah, berapa yang wajib diketahui? 25. Tafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin faha kekwatanim hum adamun idrisu nuhun huduma soleh wa ibrahimu kulun mutaba lutun wa ismailu ishaku kada yakubu yusufu wa ayyubu tada syuaibu harunu wa musa wal yasa dzulkifli dawudu sulaimanu taba Ilyasu yunusu zakaria yahya Isa wa to'a khatimun dahoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu 25. Lah cara bocah TPA cah diniyah nika dinyanyekke kanthi lagu balonku ada 5. Adam, Idris, Nuh dan Hud.
Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, dan Yakub, Yusuf, Ayub, dan Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli. Put! Angel. Sampean iki ya lucu kok. Kaget kok sing dicekel cangkeme. Kaget itu di dada karena jantung tempatnya di dada. Lah kaget mau cekel cangkem apa jantungmu ning cangkem. Nah, Rasul jenisnya juga ada dua. Rasul yang mendapatkan ulul azmi dan Rasul yang tidak mendapatkan ulul azmi. Ulul azmi ada dua mbahmu limo. Siapa itu? Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kabeh nabi dan rasul itu mendapatkan gelar ulul azmi. Nah, dari 5 nabi ini siapakah yang terbaik? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kemuliaan umatnya Nabi Muhammad? Lah nyeritake kehebatan Nabi Muhammad, semua tinta kalau untuk melukiskan keindahan akhlak Muhammad tidak akan pernah cukup untuk menulis di sebuah buku. Sebegitu mulianya akhlak Rasulullah. Saniki awake dhewe umatnya Kanjeng Nabi. Hebatnya di mana? Al-Qur'an mengatakan, "Kuntum khaira ummah." Kalian adalah umat terbaik. Yang dimaksud terbaik niku napa? Napa rupane? Mboten. Apakah kita orang Indonesia dianggap umat terbaik sebagai umatnya Nabi Muhammad? Apakah karena wujudnya? Enggak. Apa salah satu ciri-ciri dari kehebatan umatnya Muhammad? Kenapa dikatakan umat Muhammad itu adalah umat terbaik? Kenapa dikatakan umat terbaik? Satu alasan, yang pertama. Umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat terakhir. Tetapi Allah akan memasukkan umat Muhammad ke dalam surga yang pertama kali sebelum umat yang lainnya. Moga-moga termasuk kula panjenengan. Saya besok kalau masuk surga anak-anak band ini akan saya ajak. Tapi ya itu aku ning surga kelon karo bidadari awakmu ngeband tok. Malah ngiringi wong kelon. Begitu streaming matamu kelon kok di streaming gitu. Bosok utak kayak kelon kok di streaming. Makanya mumpung masih pandemi, sekarang apa-apa virtual, kamu menikahnya virtual. Jadi kelonnya yo virtual. Mau delok-delokan tok. Anaknya di apa? Di-download. Download. Anaknya di-download. Kelonnya di-broadcast. Malah keliru rondo tanggane. Ini nih. Nah, umat Nabi Muhammad itu umat yang terakhir. Tetapi oleh Allah dimasukkan surga pertama kali, bahkan dibandingkan umat-umat terdahulu, termasuk umatnya Nabi Adam, Nabi Musa, dan lain sebagainya. Tapi konsekuensinya adalah, kalau masuk surga pertama kali. Tapi kalau masuk neraka pertama kali. Rungokno kupingmu. Itu umatnya Nabi Muhammad. Dan hebatnya lagi apa umatnya Nabi Muhammad? Umat-umat terdahulu begitu punya salah dan dosa langsung diazab oleh Allah. Contoh umatnya Nabi Lut. Napa penyakitnya umat Nabi Lut niku? LGBT. Kayak ini, kayak Sugeng niki LGBT. Laki ganteng, bini 3. Amin. Tapi bohong. Amin lagi. Jadi nyuwun sewu, umatnya Nabi Lot itu punya penyakit LGBT. Lanang suka sama lanang, cewek suka sama cewek. Dan naudzubillah min dalik. Zina itu dosa besar, LGBT jauh lebih besar. Milo tolong
anak-anak kita pergaulannya dijaga. Walaupun saya punya keyakinan sekarang para suami, para laki-laki itu suka sama cowok, yang salah istri. Kenapa Gus? Karena begitu keluar dari rumah istrinya bilang sama suaminya, "Pah, tolong jangan mainan cewek." Akhirnya suaminya mainan cowok. Wong ben metu, "Mah, Pah, awas kalau main cewek." Akhirnya main cowok. Maka saya nggak pernah mau mengatakan diam itu mas. Karena kalau diam itu mas berarti selingkuh itu mas. Kenapa? Karena biasanya orang selingkuh itu diam. Iya. Sangel. Waktu adalah uang. Makanya kalau kamu ngajak keluar teman, ayo kita keluar, sorry nggak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Waktu adalah uang. Makanya kalau istri minta uang dikasih waktu. Setuju Bun? Kok ayu banget sih? Nah, karena kemuliaan Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ketika punya salah dan dosa tidak langsung diazab, tapi dikasih kesempatan untuk bertaubat. Coba umatnya Nabi Lut, langsung diajar sama Allah. Begitu dia melaksanakan dosa besar LGBT, lesbi, kai, apa nahwi? Bisek dan transseksual. Hati-hati nih, ini penyakit-penyakit di kota besar. Saya sering ditanya, Gus, sebenarnya jenis kelamin banci itu ada apa enggak? Enggak ada. Yang ada itu hunsa, dalam fikih itu. Hunsa itu berjenis kelamin dua. Kemudian dia dilihat oleh dokter, lebih cenderung mana? Cewek atau cowok? Contohnya Andi Manganang, pemain bola voli itu. Tadinya dianggap cewek, ternyata setelah dilihat oleh dokter, dia dominan cowoknya. Maka kelamin perempuan ditutup, yang ditonjolkan kelamin laki-lakinya. Itu namanya hunsa. Kalau banci itu enggak ada, banci itu sebenarnya lanang. Tetapi salah pergaulan. Itu loh. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu pernah sering pengajian sama teman-teman banci. Niku lanang. Ayo sholat. Nggih, Bah, tapi nyuwun sewu, saya enggak bawa mukena. Matamu. Lanang sholat cari mukena gitu loh. Lah biasanya terjadi kebancian itu kenapa? Karena salah pergaulan. Kancane melambai, ikut-ikutan, akhirnya melu-melu banci. Nyuwun sewu. Enggak ada orang yang terlahir banci itu, saya yakin enggak ada. Wong ayatnya jelas kok, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan jenis laki-laki dan perempuan. Kalau memang jenis banci itu ada, pasti disebut. Maka saya yakin itu adalah orang yang salah pergaulan. Bahkan saya itu punya banyak teman ya, menikah dengan perempuan, begitu tengah-tengah pernikahan itu jadi banci. Ternyata apa yang penyebabnya? Penyebabnya adalah karena dia trauma dengan istrinya yang terlalu galak. Nih, wong wedok galak rungokno kupingmu. Jadi kalau kamu galak itu berpotensi menjadikan suaminya menjadi banci. Gitu lah. Ya Allah. Ya Allah. Kaget aku. Allah, sengit aku. Salah pergaulan, Le. Jadi kalau istri suka marah-marah sama suami, lah suaminya bisa berlainan orientasi, salah orientasi. Makanya tolong para istri jangan terlalu galak dengan para suami. Suami itu nggak usah kamu galakin, insya Allah mati sendiri. Mati gitu. Laki-laki sama perempuan tuh matinya duluan mana sih? Aku tanya ibu-ibu, Bu, lebih dulu mana kematian laki-laki apa perempuan? Persis laki-laki. Itulah faktanya kenapa lebih banyak janda daripada duda. Kenapa suami itu cepat mati? Karena stres digalai sama istri. Biasanya jilbabnya pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luweh parah.
Wis toh. Suami itu disayang-sayang saja itu loh. Iya kan? Kan Gus Miftah sering bilang toh, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Di musim pandemi seperti ini, Mas, para istri itu sekarang sudah pinter nyari uang. Jadi dimanapun suami nyimpen, ketahuan. Gitu. Nyari uang gitu loh. Perempuan kok dilawan gitu. Dan sekarang ibu-ibu jamaah Al-Kindiliyah itu sudah pinter jualan gara-gara pandemi. Jadi hari Senin jual kalung, hari Selasa jual gelang. Sampai resik gitu loh. Saya dulu punya teman jenderal, umroh sama saya. Begitu mau wudhu di Masjid Nabawi itu, Gus tolong bajuku cekelno. Dia wudhu, sakunya saya rogoh, ada uang $5.000. Akhirnya uangnya saya ambil. Begitu keluar dari tempat wudhu, dia bingung, loh kok uangku nggak ada ya? Tak jiko dan. Dia bilang apa? Dancuk duit sial. Loh, duit sial gimana? Neng omah konangan bojoku, neng kene konangan awakmu. Perasaanku nggak enak, perasaanku itu. Nah. Jadi nggak ada jenis banci. Umatnya Nabi Lot langsung diazab oleh Allah. Lagi, umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Nuh, Kan'an dan kawan-kawan juga langsung diazab oleh Allah. Makanya itu saya sering mencontohkan, dalam Al-Quran itu ada 5 gambaran keluarga. Ada beberapa tipe keluarga. Yang pertama tipe keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ciri-cirinya apa, Geng? Suaminya baik, istrinya jelek. Yang kedua, gambaran keluarga Fir'aun. Suaminya jelek, istrinya jelek. Baik. Yang ketiga, gambaran keluarganya Abu Lahab. Suaminya jelek, istrinya lebih jelek. parah. Yang keempat, tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya baik, istrinya baik. Nah, pertanyaan untuk ibu-ibu, Anda pilih mana? Tipe keluarganya Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Jadi Mbak itu beda kok. Rasidon Nabi Ibrahim, Fir'aun yo rapopo. Ada sing muni rapopo. Umatnya Nabi Musa ngayal azab, semuanya. Tapi umatnya Nabi Muhammad begitu dia punya salah dan dosa, apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Bani Adam punya salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang salah dan dosa adalah bertaubat. Dan hebatnya lagi umatnya Nabi Muhammad itu napa nyuwun sewu. Umatnya Nabi Muhammad begitu dia niat berbuat baik, belum dilakukan sudah pahala. Bulan depan Ahad Pahing mujahadah. Malam ini Anda sudah niat. Bulan depan Ahad Pahing saya akan datang. Baru niat sudah dihitung pahala. Kurang enak apa aja. Anda pulang dari sini niat, bojoku ning omah ngenteni dhewe. Tekan ngomah langsung tak tubruk, tak keloni. Baru niat pahala. Mau tubruk tenan, tambah pahala. Enggak jadi kamu tubruk, enggak dosa. Loh, enak banget toh. Makanya Bunda niat saja. Selesai ngaji, aku mau nubruk Abah. Masuk kamar langsung tul jaina orang nutul ora pena. Nutul krasa penak sing didudul ndangak-ndangak. Aku wis suwe ra nyanyi kuwi ya. Coba. Orang berbuat baik satu, umatnya Nabi Muhammad kelebihannya apa? Diganti 10. Manja abil hasanati falahu asyru amsaliha. Berbuat baik satu dibalas 10. Bahkan kalau Al-Baqarah orang sedekah satu bisa jadi 700. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah ila akhiril ayah. Coba, begitu indahnya umatnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, bangga enggak jadi umatnya Nabi Muhammad?
Kurang apa coba? Hebatnya lagi apa? Orang berbuat dosa, sudah berbuat dosa saja tidak langsung dicatat oleh malaikat. Suruh nunda dulu kata Allah. Jadi begitu umatnya Nabi Muhammad berbuat dosa, mau ditulis oleh malaikat, Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Begitu mau dicatat, Allah berfirman kepada malaikat, hei malaikat, jangan dulu. Loh ini berbuat dosa Tuhan. Gosek sing sabar bro. Ditunggu, sampai kapan? Sampai dia mendengar suara adzan. Kalau dia mendengar suara adzan kemudian kembali kepadaku, ku ampuni dosa-dosanya. Akhirnya krungu adzan yang masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu umat ini kembali, ingat dengan dosa-dosa dan dia bertaubat, langsung dihapus dosanya sama Allah. Nah, kowe wis balik neng aku, hapus. Kalau dia nggak kembali, mau dicatat sama malaikat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop. Loh kenapa Tuhan? Tunggu sampai besok hari Jumat. Barangkali besok ketika dia sholat Jumat, akan datang kepadaku dan memohon ampun kepadaku, kata Allah. Maka dikatakan yaumul Jum'ati sayyidul ayyam wa a'dhamu min idil fitri wa idil adha. Bahwa hari Jumat adalah merupakan tuannya hari yang keutamaannya lebih agung dibandingkan Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kenapa sholat Jumat hukumnya wajib, Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah. Tapi lucu nih sugeng lah Idul Fitri mangkat dhisik dhewe, Jumatan micek dhisik dhewe. Coba. Uangnya teko rai. Teko. Oh teko. Neng arep dhewe meneh. Oh. Nyok tenan aja nih. Coba. Begitu hari Jumat dia belum datang, apa kata Allah? Ketika malaikat mau mencatat, Allah mengatakan kepada malaikat, stop! Loh, ngapain lagi Gusti? Tunggu sampai besok hari raya Idul Fitri. Barangkali dia pasti mau bertobat sama aku, kata Allah. Begitu malam Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ingat, begitu malam takbir biasanya banyak orang menangis. Oh, pemenang rondo anyaran. Ya Allah. Allahu Akbar. Tahun kemarin saya masih bersama suami, sekarang saya tidak punya suami. Kok dia Idul Fitri belum kembali kepada Allah? Ditulis sama malaikat, masih dilarang. Malaikat, nanti dulu. Sabar. Kapan? Tunggu sampai dia menikah. Bagi yang belum menikah. Makanya kenapa orang itu kalau mau menikah, kita diperintahkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia menikah, tetap belum kembali kepada Allah. Baru Allah mengatakan kepada malaikat, malaikat tulis dan kasih dia masalah. Maka jangan kaget. Biasanya keluarga muda yang sebelum menikah dia tidak ada masalah, begitu menikah justru ada masalah. Kenapa? Karena itu merupakan hukuman dari Allah atas akumulasi dosa yang kita perbuat. Makanya coba, sebelum menikah kamu perbaiki dulu. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Orang belum menikah nggak ada masalah, begitu menikah kenapa justru ada masalah? Itu adalah merupakan hukuman dari Allah akibat dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum mau bertobat kepada Allah. Maka para jomblo, ayo sebelum menikah dandani dulu. Ingat jomblo itu, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Cinta memang tidak memandang warna kulit, tapi cinta memandang warna duit. Dan itulah alasan kenapa semua gambar uang ada gambar cewek menari. Uang 100.000 ada gambar cewek menari, 50.000 ada gambar cewek menari, 20.000, 10.000, 5.000 sampai 2.000 pasti ada gambar cewek menari. Satu-satunya uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000, Patimura bawa pedang. Bapak-bapak bawa pedang, namanya Patimura. Kenapa semua pecahan uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Maka saya sering mengatakan cewek itu hatinya seperti rekening bank. Kenapa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Nukono jamaahku kita akon, bah itu kenapa sih kalau istri di sinetron Indosiar kok sabar-sabar? Lah iya dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayar. Malah sugeng njaluk susu. Lah malah kaya ning sarkem genggeng.
Ketuntul. Ketuntul deliknya ngisor bantal. Coba. Ini umatnya Nabi Muhammad. Maka kalau kemudian malam hari ini saya berbahagia pasang panci, pasang wajan, pasang apa-apa supaya jenengan seneng dalam rangka saya membahagiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih buah, tak bagi nih jenengan, ora usah rebutan. Duduk saja lah rezekimu mesti tekan. Dodok ngaduk kemayu. Kalau belum rezekimu kelewatan. Tak kasih konsep rezeki nggih, panjenengan paham. Ora paham mak giyebuk nganggo tongkat iki lho. Bolof, awas. Ini hadiah dari Karimun Jawa nih. Kula wingi niku teng Karimun Jawa meh dipangan ombak karo bunda niku. Ombake mang meter wut. Akhirnya kula balik. Apa kowe pengen? Oh, urung. Ini rambut apa jambul nih? Kamu siapa namanya? Aji. Aji siapa? Pangestu. Aji Pangestu. Setiaji. Oh. Aji. Kok kayak ora Aji? Kamu dari mana? Dari Magelang. Mau ngapain di sini? Mau apa? Oh, kamu mau alaf. Orang ngomong. Setiap pengajian itu ada mau syahadat Mas Dimi. Amin. Yang mau syahadat siapa saja? 1, 2, 3. Bertiga ini. Suami istri, anak, bukan? Bukan. Oh. Ini sama ibu siapa namanya? Kartika. Wow. Namanya tidak seindah orangnya. Kadang ngece. Bapaknya siapa namanya? Rudi. Rudi siapa? Rudi, Rudi Hartono matamu. Sok tahu. Jenenge pas Rudi. Awake guru ndase gedhi. Awake guru? Ndase gedhi. Ndase gedhi. Matamu ndase cilik, Geng, gitu loh. Niku nek demak-demak gedhe suwe-suwe. Tembok nganggo tongkat lho menyonyo. Apa bedanya dongkates karo tangane rondo? Nah, kuwi ayo, apa ayo. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Aku ngerti. Aku yang ngerti. Dongkates kayak daging, dagingnya Empuk. Tangane rondo kayak daging, dagingnya. Kuwi rondo yang ngerti wae lho. Kerep nyekel. Nanti Mas Timi jadi saksi ini ya, saksi mualaf ini. Tawane konsep rezeki. Imam Syafi'i itu mengatakan rezeki itu harus dicari. Imam Syafi'i. Kalau nggak cari, nggak kerja, nggak mungkin kamu dapat rezeki, kata Imam Syafi'i. Tapi kata gurunya Imam Syafi'i namanya siapa? Imam Malik. Beda lagi. Enggak. Rezeki itu nggak usah dicari, kalau memang sudah rezekinya pasti datang. Cara gampangnya ngoten. Satu saat Imam Syafi'i dapat job untuk memanen anggur di kebun anggur yang cukup luas. Akhirnya dia berangkat. Pulang dikasih sekeranjang anggur. Anggur yang dia dapatkan dari dia bekerja dibawa pulang ke rumah gurunya Imam Malik. Begitu sampai rumahnya Imam Malik, anggur dimakan sama Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan, "Guru, ini loh teori saya benar." Apa? Bahwa rezeki itu harus dicari. Gara-gara saya bekerja, saya mencari, saya bisa pulang membawa anggur dan anggurnya bisa saya makan sama Anda guru saya. Apa jawaban Imam Malik? Benar, tapi teori saya juga nggak salah. Nggak usah cari, kalau rezekinya pasti datang. Buktinya saya nggak kerja bisa makan anggur. Jadi nyuwun sewu, lagi kira wis rezekimu, kowe rasa ngadeg kebagian. Malah kamu, aku gas, kayak ngopo. Malah gue kresek barang. Mau ya kaya ngopo kalau belum rezeki, nggak bakal kecap, nggak bakal kena. Contoh jodoh itu loh. Dari SMP sampai kuliah pacaran terus. SMP pacaran, SMA pacaran, kuliah pacaran. Begitu mau nikah nggak jadi, putus, malah akhirnya penggo, ngepek tonggo. Pekco ngepek konco. Pek lur mesepek dulur. Pek so dipek musuh.
Maka saya bilang, putus cinta itu tidak sakit. Yang sakit itu adalah sudah putus tapi masih cinta. Iya. Curhat matamu, curhat gitu loh. Iki quote-nya Gus Miftah malam hari ini. Mungkin kamu tidak bisa menikah dengan orang yang kamu sebut namanya di dalam doamu. Tetapi mungkin kamu akan menikah dengan orang yang diam-diam menyebut namamu di dalam doanya. Iya. Itulah kenapa bunda kelepek-kelepek sama abah. Karena cewek itu kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa laki-laki suka gombal. Laki-laki kelemahannya di mata. Itulah alasan kenapa cewek harus pinter dandan. Nah, ngono kuwi rahasiane. Wirungokno wiji. Mila jangan kaget, kadang-kadang ada laki-lakinya jelek, istrinya cantik. Mergo cangkeme sing lanang gaweane gombal. Kaya Gus Miftah tak ajar kowe. Sopo sing ngomong ki mau? Dihalang tenan kok. Ya, Sing ijo. Sing entuk rezeki mburine malah. dah, tak uncal kene awakmu sing ngono rezeki mburine. Karena kamu terlalu nafsu sama aku. Lagi wong golek buah mergo seneng kula, mulai nabi ku bengi golek buah sing akeh. Masyaallah api-apike. Bun, ora usah dikake go mulih meneh, Bun. Andarane pasar buah ini yo malah. Jadi nyuwun sewu, kalau sudah datang mesti kena. Contoh begini loh. Orang makan begini, tak kayak contoh. Apakah yang di tangan ini pasti rezeki saya? Belum tentu. Loh, contoh ini loh, tiba. Yang benar-benar rezeki itu apa? Yang sudah masuk ke dalam mulut kita. Kowe tak ajar loh kowe. Nggo ngekeki contoh niku, Gus. Iki bener contoh. Yang sudah di tangan saja belum tentu rezeki. Buktinya masih bisa jatuh. Makanan di piring itu belum tentu rezeki, Mas. Buktinya apa? Kadang-kadang sudah dimakan saja masih mutah. Makanya kenapa? Oh, itu tanah saya, rezeki saya. Wah, belum tentu. Maka dikatakan semua adalah titipan. Karena belum tentu. Ini masih bisa jatuh. Nyata cilik. Pilih anggur apa pilih apel, cewek? Apel. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi cewek lebih pilih apel daripada anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin daripada dianggurin. Iya. Bunda tahu bedanya jeruk sama kamu? Nah, jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Ngono carane. Dari sini. Udah nanti lagi. Udah. Dulu semuanya, sadar dulu. Yang sadar siap-siap. Agak sini, udah. Tarik sini. Tarik sini aja, nanti lagi. Mic-nya satu sini. Mas Timi jadi saksi nih ya. Nanti yang tangan di akte. Satu lagi, dua lagi mic-nya, 3 orang, bareng aja. Pohon semuanya duduk, ini kita mau prosesi syahadat untuk 3 orang malam hari ini. Dan biasanya itu, kayak yang sekolah di Nasrani, anak-anak itu kan perlu kita pindah. Saya nyetop duit untuk itu. Kalau yang kerja di tenang dulu, niki umatnya Kanjeng Nabi Muhammad tambah telu medalu menika, nggih. Santri ambil Quran di atas 3. Santri ambil Quran di atas sana. Oh, udah ada. Sini. Saksi ini Mas Timi niki, mengke. Nanti dulu kan belum di Islam ki. Oh, datang. Perannya bawa sini. Mas Aji, kenalan dulu namanya siapa, dari mana? Nama saya kalau Subur Setiaji. Siapa? Setiaji. Setiaji siapa?
Subur Setiaji. Subur Setiaji. Dari mana Mas Subur? Panggilannya Saya Aji apa dari Subur? Aji, Aji. Iya. Mas Aji dari mana? dari Magelang. Magelang, agama sebelumnya apa? Saya kelahiran dari agama Muslim. Terus? Terus saya dulu ikut Pak D saya di Bandung. Jadi? Terus saya jadi ikut Pak D saya agama Kristen. Oh Kristen. Iya. Terus sekarang kenapa pengen masuk Islam sekarang? Ya karena saya merasa Mikir merasa rada jeda. kecewa. Mikir rada jeda. Kenapa? Kecewa masuk agama itu. Kenapa kecewa? Ya karena hidup jadi nggak tenang, Oh. banyak masalah itu. Tapi Iya. besok kalau kamu masuk Islam jangan menghina agama kamu sebelumnya ya. Iya, Kamu nggak boleh. Orang Islam tidak boleh menghina agama lainnya. iya, Kamu boleh masuk Islam tetapi tidak boleh menghina sebelumnya. iya, Itu namanya orang yang tidak bisa move on. iya. Nggak bisa move on. Kamu kenal Gus Miftah dari mana? Kenal Dari- Gus Miftah dari mana? Dari HP ya, Dari? dari HP YouTube itu. Dari YouTube. Iya, Wow, wali YouTube. iya. Wali YouTube. Rata-rata dari YouTube, Mas. Yang kedua, Bapak Rudi. Rudi siapa namanya? Rudi Atmoko Rudi Atmoko dari mana Pak Rudi? dari Perumnas Gebang baru. Ngebang Baru. Agama sebelumnya apa? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Kenapa pengen masuk Islam? Eh, Sekarang usianya berapa Pak Rudi? 52. 52. Kenapa setelah 52 tahun baru pengen masuk Islam alasannya apa? Saya sudah hampir 17 tahun nggak gereja. Oh 17 tahun. Kenapa? Gelisah, galau. Iya gitu. Kenapa? Lalu nggak tahu pokoknya lalu saya selalu Agak dekat aja mic-nya. selalu lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di HP gitu. Yang dilihat siapa di YouTube? Gus Miftah. Oh Gus Miftah. Ya, itu. Ah. Kalau ada suatu kedamaian ya. Oh. Kuwi lho cangkeme Miftah bosoke ngare damai kok tak kandhani. Oh, sing cangkemmu sok alus ya senengane ngrasani tanggane. Saya itu sering dibilang, Mas, Miftah ki cangkeme kasar. Keramik itu jenisnya macem-macem ya. Lah keramik yang dipasang di toilet dan kamar mandi, kuwi keramik sing halus napa sing kasar? Ya kalau saya tak toilet saja itu loh. Kasar ora apa-apa, sing penting nyelametke daripada halus malah melesetke. Nggih. Yang ketiga, Bu siapa, Bu? Kartika. Ora samayu to ngene. Oh, Kartika. Bu Kartika dari mana? Bu Kartika dari Sanging pundi? Saking itu ya Cak, aslinya apa? Klaten. Oh, Klaten. Aslinya mana? Palembang. Oh, Palembang. Wong kita galau. Lalu Oh, galau. Ini wong Palembang tuh orang yang paling kejam sedunia. Kapal selam saja dimakan. Agama sebelumnya apa, Ibu? Terus pindah agama. Pindah agama apa? Katolik. Sekarang pengen ganti Islam. Kenal dari Gus Miftah, dari temannya apa? Dari YouTube atau dari kali apa dari WC? dari tadinya ya keinginan. Enggak, ya keinginan. Terus tahu Gus Miftah dari mana? Oh banyak dari mana-mana, dari FB, dari Mike dimplok. Angel. Bu punya suami, punya suami. Suaminya nggak masalah masuk kamu Islam. Pakai mic. Kamu udah lama nggak pegang mic ya? wah. Ah, Suaminya agamanya apa? Oh Katolik. Nggak masalah nanti kamu masuk Islam. enggak, Nggak ada paksaan ya. enggak. Kalau Pak Rudi punya istri? Belum. Belum. Jomblo. Jomblo. Udah pernah menikah? Belum. Belum. Woro-woro. Masya Allah. Ada Joko, namanya Rudi Atmoko. Membutuhkan janda anak limo. Pak Rudi pengen menikah nggak? Pengen menikah nggak? Ya pengen. Pengen menikah. Mudah-mudahan jodohnya cepet ya. Amin. Kalau enggak nanti pas Gus Miftah pengajian ning Sarkem awakmu melu. Neng rabi nang londe. Pon, yuk kita sahadat bareng-bareng ditirukan dari Gus Miftah. Orang sama emak-emak Bu itu udah muni. Nah, cek coba. Cek. Kurang gede iki mic-nya ya Bapak Ibu iki. Wis gede sih tapi enggak berkualitas. Cek gitu coba. Cek. Loh,
Kok nggak ada suaranya tali? Cason. Ini loh, nggak ada suaranya nih mic-nya. Coba Bu, deket Bu. Tes, tes. Loh, kemayune tes. Ora ya. Umurnya berapa Bu Kartika? 54. Oh 54, Masya Allah. Apa istilah itu ya? Luna Maya, lanjut usia namun masih manja. Iya. Nah. Jodoh kayak karo iki. Lagi dia bojo kok jodoh kayak gitu. Ada janda di sini siap-siap untuk Pak Rudi. Ini Pak Rudi ini STMJ. Susah tidur malam Jumat. Lapor, ayo didekatkan mic-nya, ditaruhkan bareng-bareng aja. Cek. Udah, coba dicek Pak Rudi. Cek. Aji, cek. Oke ya, nggak ada paksaan ya. Iya. Belum pernah ketemu Gus Miftah sebelumnya ya. Belum pernah. Saya kelas Bismillahirrahmanirrahim dituduhkan. Asyhadu Ashadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, kecuali Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak Kartika, Mas Rudi, dan Mas Aji, setelah 2 kalimat syahadat diucapkan, Anda sah menjadi seorang muslim dan muslimah. Amin, alhamdulillah. Selama 52 tahun, Pak Rudi, dosa-dosanya malam hari ini semuanya diampuni oleh Allah. Seperti bayi yang baru lahir kembali. Amin. Makanya Pak Rudi, Mbak Kartika, Mas Aji doakan kita semuanya Pondok Pesantren Ora Aji dan semua jamaah diberikan keselamatan oleh Allah. Amin. Jadi umpomo kayak gini Pak Rudi, habis syahadat mati iki langsung surga tak kandhani. Amin. Nang aja dhisik Rut aja. Belum nikah, Bu. Oh belum menikah. Jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Jadi kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal ya. Insyaallah. Makasih Pak Rudi ya. Ini tak kasih hadiah Al-Quran satu-satu ini. Ini untuk Mas Aji. Ini untuk Pak Rudi. Pak Rudi pekerjaannya apa? Rental. Kamu pekerjaannya apa, Le? Oh, buruh nggak apa, buruh itu terhormat daripada wakil rakyat yang korupsi uang rakyat. Ya. Kalau Bu Kartika pekerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Yuk biasa ibu rumah tangga. Yuk tanda tangan dulu dari Mas Rudi Atmoko. Di mana ini? Di sini yang menyatakan tanda tangan dan nama terang. Insyaallah. Sama namanya. Terus yang kedua dari Mbak Kartika Afrianti Odila. Jenengmu apik men to yuyu. Mriki niki. Nama, tanda tangan. Nggih. Nggih. Tanda tangannya kayak menteri. Menteri urusan pria. Oke, terus Mas Aji. Ini Subur Setiaji. Itu di sini nih, sini. HP apa tadi mana ya? HP. Kan ya Mas.
Oh, sudah. Sini tak tanda tangannya. Ini nanti dokumen ini fungsinya untuk merubah status KTP salah satunya ya. Saksinya Mas Timi satu, saksi satu. Mas Timi ini Muhammad Fatih Timurni ini beliau itu dari kitabisa.com yang biasa melakukan penggalangan dana untuk sosial. Satu lagi Mas Wahyu, sini yuk, kita tangan yuk. Jenengan niku bersyukur loh Bu, Bapak. Setiap pengajian nyakseni wong mlebu Islam, mungkin apa mboten? Bersyukur apa mboten? Jenengan kebagian pahala nih, orang mau nyangkem wae. Jilbabe coklat nyangkeman. Sangune kresek. Ya, mergo kula seneng dalu menika bocah-bocah ben wis suwe aku pengen nyanyi lagu Sluku-sluku Bathok. Ayo, isra. Iso? Ya. Engko nyanyi riyen sadurunge kula langsung ngaji didik meneh. Pokoke dalu menika seneng-seneng ngagem Kanjeng Nabi nggih. Sedaya atine seneng ra kena susah, sing duwe masalah insyaallah mulih dadi rampung masalahe. Amin. Nggih. Yo tes suara. Sluku-sluku Bathok, Bathok ela elo sirama menyang Solo le oleh payung. Kurang banter. Sluku itu dimakan aja. Mas makan pisang, Mas Dimi dikasih pisang. Sirama menyang Solo le oleh payung. Ayo. Majentit lolo bah wong mati ora obah yen obah medeni yen urip ayo ibadah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adadama. Kurang kompak sing banter. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi sholatan daimatan bidawam mulki lahi sholatan daimatan. Sluku-sluku Bathok, Bathok hela elo sirama menyang Solo le oleh payung sluku. Go. Majentit lolo bah
mati ora obah yen obah medeni yen urip ayo ibadah drame tok sing banter Allahumma Sayyidina adadama Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina adada ma fi ilmillah hisolatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya atine ayem. Orang di duit tetap ayem. Orang di bojo tetap ayem. Duwe masalah tetap ayem. Duwe utang tetap ayem. Sapa sing diutang? Sing diutang sapa? Oke men. Tak kei 50.000 nggih jimat ya. Disimpen. Sing tak wenehi sing duwe utang dienggo jimat. Kabeh ngacung dancuk. Karena terlalu banyak dan kredit maka dianggap tidak jadi. Saya mengke duit niki kula bagi rampung ngaji sing diutang mang maju mriki tak kei siji-siji. Mengke. Sing ra diutang melu ngaji mulih langsung diutang. Ayo kowe. Tegese duwe utang niku ya minimal lak dienggo mangan ra kuat belas. Ngono lho. Kowe utang tapi aku punya utang Gus, utang apa? Kredit apartemen, matamu. Cicilan mobil. Cicilan mobil. Andasma. Andasma. Kuwi cara bahasa Inggrisnya your head. Andasmu. Your eyes. You most cangkemmu. Utang bang plecet. Pak Rudi nggak punya utang toh? Nggak punya. Aji di utang nggak? Punya. Berapa utang kamu? Utang untuk apa? Kalau mau alaf itu memang harus disantuni. Nggak tahu jumlahnya berapa disimpan. Bu Kartika punya utang nggak? Oh nggak. Utang apa? Utang apa? Mula kamu utangnya sama Sugeng bahaya loh, utang budi dibalas utang body. Iya. Utang budi dibalas dengan body bahaya. Rapor merem. Yaudah, ini jimat Bu Kartika. Ya. Gue jimat, rantok gue tuku. Pak Rudinya. Enggak boleh. Apanya? Disimpan aja di dompet, ya. Nyo, kue 5 juta nyo. Enak amat. Nanti habis ngaji sing diutang rene masih tak kayak siji. Selama masih ada gitu. Selama masih ada. Iya. Ku kabeh yo ngono. Loh, kok ilang duitku ndi ki mau? Sri Mulat, disai. Sri Mulat. Ngaji riyen nggih, didik meneh. Jadi ngeten. Kula pengen kita itu betul-betul mencintai dan menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara menghormati Nabi itu adalah dengan cara menghormati ahli warisnya. Dengan cara menghormati para keluarganya. Termasuk yang hari ini kita kenal dengan istilah Habib. Habib niku keturunan Kanjeng Nabi sing lanang, lak sing wedok namine Syarifah.
Syarifah. Oh, anu jenenge Syarifah niku. Niku lak Syarifah lak jenenge ora mergo turunane Kanjeng Nabi. Wong lemu lho kemayune. Kalau orang gemuk itu pasti setia. Lah makanya kalau orang gemuk itu pasti setia. Kenapa? Gimana mau ngejar orang lain? Lari aja nggak bisa. Iya. Makanya lah ndek bojo lemu insya Allah lah. Mau keloni sak jam sikilmu gringgingen kadang. Kenapa saya katakan demikian? Imam Al-Ghazali mengatakan sarafun nasabi min salasi jihatin. Nasab itu yang mulia, kemuliaan nasab itu dari 3 hal. Yang pertama apa? Al-intiha ila Rasulillah ila sajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah nasab yang langsung nyambung sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki nyuwun sewu, lah awake dhewe niki wong ahwal kaya kula panjenengan niki ora mungkin iso dadi nasabe Kanjeng Nabi karena sudah terlahir tidak sebagai nasab, kecuali wong wedok. Kalau wong wedok ini masih punya kesempatan. Kok jenengan wong biasa dirabi karo Habib, itu besok anak cucunya menjadi Habib. Tapi jarang perempuan syarifah yang mau menikah dengan ahwal. Ahwal itu di luar Habib. Biasanya mboten purun. Kenapa? Karena begitu menikah dengan ahwal, otomatis nasabnya hilang. Mila nyuwun sewu, lak Habib, bojone non Habib atau non syarifah itu banyak. Tetapi kalau perempuannya syarifah, laki-lakinya non Habib atau ahwal itu jarang banget perempuan yang mau. Kalau sekedar menikah dengan orang Arab, bisa. Nah, maka saya sarankan bagi para laki-laki yang belum menikah, menikahlah dengan cewek Arab. Kenapa? Karena kalau istrimu marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Shadaqallahul adzim, keren toh. Aji udah nikah belum Aji? Belum. Umurmu berapa? Oh 23. Insya Allah kamu pulang langsung menikah. Janda anak 5. Lumayan Ji, lumayan. Nah, pentingnya nasib itu di mana? Nasab itu di mana? A'rifu angsabakum. Kamu harus tahu bagaimana nasabmu. Walaupun nasab itu penting tapi bukan jaminan. Mila kalau kaya kula dhewe ditanya tentang nasab itu kula tersinggung. Saya sering matur ya di mana-mana. Harusnya orang itu malu loh kalau ngomong nasab. Di saat dia punya nasab hebat sementara dia bukan siapa-siapa, kan harusnya malu. Mbahku orang hebat, mbahku kiai, mbahku begini. Sementara di saat dia ngomong dia bukan siapa-siapa. Maka saya sering mengatakan, kamu tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Maka lah pengen duwe nasab sing apik, caranya bagaimana? Santri, cari istri yang baik. Santri tak kandhani ya. Kowe sesuk kalau mau menikah, tanya kepada calon mertuamu, "Pak, ini anak panjenengan dulu ketika nyusu berapa tahun?" "Pak, anakmu mbiyen mentile pirang tahun." Loh, itu penting. Kenapa saya bilang, kalau mau menikah tanyakan kepada istrimu dia dulu ketika bayi nyusunya berapa tahun. Ternyata bayi yang mendapatkan ASI selama 2 tahun dan ASI yang tidak dan bayi yang tidak mendapatkan ASI selama 2 tahun itu secara psikologis berbeda. Kenapa? Karena perintah Al-Qur'an ngasih ASI itu harus 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutim marrodoah. Nyusui itu nduk kudu 2 tahun. Walaupun diselang-seling dengan susu sapi, nggak masalah, tapi asinya harus eksklusif 2 tahun. Jangan anak 5 bulan susune ibunya dipedot langsung diganti susu sapi. Itulah alasan kenapa para cowok dilarang menikah dengan sapi, karena saudara sesusuan. Ya, kula di anak disusoni 2 tahun. Ya Kenapa Bu? Orang metu di planet. Alasannya bukan masalah nggak keluar, tapi selak rebutan karo bapak deh. Mosok bayi kok mendembako ya.
bayi kok mendembak. Nggak mungkin Allah itu menciptakan ASI nggak keluar, nggak mungkin. Masa Gusti Allah adil. Keluar nggak keluar tuh biasanya tergantung psikologis ibunya. Maka para suami ketika istrimu menyusui tolong jaga perasaannya. Supaya susunya tetap keluar cerut. Sengit aku, nggak mungkin. Cewek itu kenapa ASI-nya nggak keluar? Karena biasanya stres. Maka para suami harus paham, istrimu itu dititipi gentong 2 oleh Allah. Usahakan gentongnya itu jangan menjadi gentong yang panas. Karena kalau gentongnya panas, anakmu jadinya emosian. Rungokno tenan iki. Dua bojo nyusoni malah mau gawe stres. Laki-laki itu jangan kurang ajar kok. Kalau istri itu luar biasa. Kok dapat buah kayak gini, nggak dimakan kok. Disai go mulih alasannya apa? Gue anakku neng omah. Kermah mikir omah. Jajalak lanang. Halah. Itulah alasan kenapa kalau pengajian yang bawa tas itu pasti ibu-ibu. Tujuannya cuma satu. Kermah. Apel beleng, pisang beleng, anggur beleng, sandale kancane beleng. Yo tase ya Allah, lho jentrek iki lho. Kenapa ASI itu tidak keluar? Karena biasanya stres. Kalau kemudian perasaan seorang istri yang sedang menyusui dibuat seneng, happy, karepe napa dituruti, niku lancar. Makanya kenapa istri itu biasanya rela badannya gemuk asalkan ASInya keluar. Mila awakmu ketika nyusi rasa dietan, mangano sing akeh. Ben susune akeh. Bojomu kon ngempet dhisik. Malah kamu gantian anak suami padahal suamimu ngerokok. Begitu bar dinggo bojomu, dinggo anakmu, ya anakmu keracunan rokok. Untung anak ra iso ngomong miso, dancuk rokok iki. Susu kok ambune rokok gitu loh. Betul? Piye jal niku? 2 tahun. Bapaknya sabarin. Coro Imam Syafi'i wudu dulu. Arep nyusun anak, ngeng. Wudu dhisik ya nak, begitu wudu baru susoni. Begitu wudu nyuwun sewu. Nyusoni niku apike kiwa terus, tengen terus apa selang-seling kiwa tengen? Sing apik selang-seling. Tengen sisik baru kiwa tengen. Aja mung kiwa tok tengene ra dienggo, akhire dilik, gede, cilik. Mila awakmu rasa kaget, kok bojoku susune beda iki. Sing siji gede, sing siji cilik. Geseh. Gede sing tengen. Loh, niki tenan niki. Oh, pengalaman mata. Ya pengalaman aku duwe anak duwe bojo kok. Masa pengalaman sama kamu? Emangnya aku cowok apaan? Kenapa jenenge susu? Mergo jumlahnya loro. Susu. Lak siji su. Kenapa susu putih? Lah ngapa? Mergo coklatnya ngumpul nang tengah. Kok ngerti kula kerep nglatih ibu-ibu sing ajeng nyusoni niku. Latihan sik Bu. Ben ora kaget. Yang jelas cowok itu seperti soda. Soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Iya, walaupun kecil. Apa kok kecil gitu? Sodane iki lho maksudnya, soda. kegembiraane iki kecil. Jadi kalau walau nggih, kita tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, tetapi kita bisa melahirkan generasi seperti apa. Mila saya sendiri kalau ditanya nasab, Gus minta anaknya sopo, mbahe sopo, kula sak janjane isin.
Lah ora kepepet banget kula akhirnya ramatur. Apa sih pentingnya kita ngomongin nasab niku nyuwun sewu. Supaya kita bisa menghormati orang tua kita saja. Tapi jangan pernah kemudian Anda membangga-banggakan siapa bapak ibunya. Karena nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib. Ono kolone nasabe api tapi nasibe elek. Ono kolone nasabe biasa tapi nasibe api. Mila jenengan ngoten niki ya. Pengajian seperti ini diniati tirakat supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat. Karena bagaimanapun juga kalau mengajar seorang perempuan itu sama halnya mengajar sebuah generasi. Saya mengajar seorang laki-laki, saya berarti mengajar hanya seorang saja. Tapi ketika saya mengajar seorang perempuan, sama halnya saya mendidik sebuah generasi. Itulah alasan kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula. Perempuan itu, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dikatakan al-jannatu tata aqdamil ummahat. Surga itu tetap di bawah kaki ibu. Niku juga termasuk hadisnya ibu. Maksudnya apa? Surgane anak tergantung kelakuane ibu. Karena hari ini banyak ibu kelakuannya tidak mensurgakan anak. Contohnya apa? Anak 5 bulan diganti susu sapi. Padahal anaknya masih butuh susu ASI. Sing salah sapa? Termasuk bojone. Mergo ora sabar selak gantian karo anake. Kontrak erong rampung kok. Nyelo-nyelo. Mila ana tokoh wayangan niku sing ora tau nyusu belas niku ya ana. Buta Cakil. Aku mboten Ora nyusu tenan ya nek mbokne entek. Buta Cakil nyusu copot sak dudukane. Buta Cakil ku matinya karena apa Pak Sugeng? Karo Janaka. Enggak. Werkudara. Ora. Buta Cakil matinya karo Janaka ora karo Werkudara. Karena tenggelam dengan air ludahnya sendiri. Karena mencuh balik kan ngene geng. Oh, Buta Cakile bodoh. Kudune sangu kanebo. Begitu mlumpluk templek plek. Rasa itu. Nah, ora Buta Cakil mendel tenan cuwil. Niki nggih. Nah, berkaitan dengan nasabnya para nabi, awake dhewe hormat mawon. Kalau kita tidak cocok dengan pendapatnya bagaimana Gus? Hormati Habibnya, nggak usah diikuti pendapatnya. Karena nggak ada kewajiban kita untuk mengikuti pendapatnya, apalagi yang bertentangan. Maka dalam kaidahnya apa? Dikatakan al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormati sosoknya, tetapi jangan taati kelakuannya. Iki Habibnya nakal, hormati, tapi jangan ikuti. Dulu orang bilang, Gus Miftah itu benci Habib Rizik. Sopo sing kondo? Saya di Arafah, di Mina, pas malam lempar jumroh, kula nginep teng Mina. Kula ketemu kali Habib Rizik, kula foto. Saya hormati beliau. Kalau toh kemudian saya berbeda pandangan dengan Habib Rizik, itu ngiangsal mawon. Gak ada zamannya Gus Miftah yang membenci Habib Rizik. Gak boleh, Banser gak boleh. Benci dengan semua habaib, termasuk Habib Rizik. Walaupun kita tidak sama dengan beliau. Jangan ikut-ikutan mencaci maki. Hak kita apa mencaci para Habib? Itu. Dan jangan pernah membanding-bandingkan Habib. Aku senang sama Habib ini, gak suka dengan Habib itu. Kamu itu bukan Habib, kenapa banding-banding kayak Habib? Habib itu artinya apa? Orang yang pantas untuk dicintai. Maka saya bilang, Gus Miftah sering berbeda pendapat dengan Habib Rizik berarti gak suka. Nanti dulu. Bukan berarti perbedaan pendapat menjadikan saya tidak hormat. Saya tetap hormat walaupun berbeda pendapat. Dulu kan hormat, baru taat. Contoh yang paling gampang ngeten. Sugeng ki santri kula. Subuh, Sugeng ngimami salat subuh. Sugeng nolak. Mboten Gus, jenengan mawon sing ngimami. Begitu Mas Sugeng bilang, mboten, tidak, berarti dia tidak taat dengan perintah saya. Tidak taatnya Mas Sugeng, kenapa? Karena hormat dengan saya. Jenengan mawon Gus. Begitu saya jawab tidak, berarti Sugeng mboten taat. Tapi tidak taatnya karena hormat dengan saya. Mboten kiai jenengan saja yang ngimami salat subuh. Cara paling gampang, ibu-ibu isu-isu masak, bojone macul. Pak, sarapannya sudah matang, ayo sarapan. Suaminya bilang, saya belum selesai macul Bu, ibu sarapan dulu. Kalau ibu paham dengan kalimat ini, hormat lebih didahulukan daripada taat, ibu bilang, enggak Pak, saya nunggu jenengan ikut makan. Kalau jenengan belum makan, saya tidak akan makan. Itu namanya hormat lebih didahulukan daripada taat. Orang kok, Pak, sudah matang, ayo makan. Bu, sampean dulu yang makan. Oke, ceniningan tak kandani. Tunggu suaminya. Kayak bunda ini. Bah, ayo sarapan. Bunda dulu. Kalau ngentosi abah, saya nunggu abah. Gitu caranya.
Solehkah bojoku kok. Sedino sholawat 15.000 kali. Awakmu berapa kali? Bunda itu sehari sholawat 15.000 kali. Jadi cangkemnya ngedumel tok sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Malam lo jam 12. Arep tak keloni sholawat ala Muhammad, sholawat ala Muhammad. Coba dicek dulu tasbihnya udah berapa sekarang. Enggak pernah lepas dari tasbih. Mau dioperasikan kanker saja masih sholawat ala Muhammad sampai dokter yang gumun kok. Tuh. Begitu cintanya dengan Rasulullah. Maka apapun masalahmu hari ini, perbanyak sholawat. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilai min walidi wa walidi. Hatta akuna ahabba ilai min walidi wa walidi. Sekali-kali kamu tidak dikatakan beriman, sehingga kamu mencintai aku Rasulullah, lebih dari mencintai orang tuamu dan keluargamu. Mila ibu-ibu ditanya, Bu, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa suami? Nabi! Kalau yang jawab suami, lah bojomu ki sapa? Wis tungkae meletek-meletek. Gajine ra sepiro. Ngentutan. Turung ngiler. Ngileran. Suami tanya, siapa yang lebih kamu cintai? Nabi apa istri? Jawab, Nabi. Nabi pasti menyenangkan, istri kadang-kadang menjengkelkan. Bagaimana tidak menjengkelkan? Ngaji di depan tungkae slonjor ke. Ya Allah, meletek-meletek tungkake. Wow, rameng tungkake sing meletek. Trijine ambiar lho. Nabi pasti menyelamatkan, istri belum tentu menyelamatkan. Nabi nggak bisa ditukar, istri macam-macam tukar. Apa kok? Tombok kayak piro? Tombok. Bu, sarkem matamu kok sarkem gitu. Sarkem kayak ngerental ya. Iki ngomong sarkem jangan-jangan alumni sarkem iki. Ya, pokoknya kuwabeh hari ini kita cinta Rasulullah, hati ini bahagia, happy, insya Allah masalahnya rampung. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasial karami huwal habib likulli halim minal ahwali muqtahimin maulaya sal lim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli min huwal kali tangannya diangkat dibayangke masalah napa mawon rampung kanthi asmanipun Kanjeng Nabi. Amin. Diangkat. Ya Rabbi Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil lebih khusyuk ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasial karami huwal habib likulli halim minal ahwali muqtahimin maulaya sal hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la
Allah, lebih khusyuk lagi. Hasbi Rabbi. Jangan pulang sebelum berdoa. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah lantunan sholawat, lantunan asma-asma Muhammad malam hari ini ya Allah, yang kami baca dengan sepenuh hati ya Allah, karena kerinduan kami kepada baginda Nabi ya Allah, menjadi saksi ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang mencintai Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, bahwa kami adalah umat-umat yang sangat menyayangi Nabi-Mu ya Allah, dan menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rasul-Mu pernah mengatakan kepada kami ya Allah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami mencintai Nabi-Mu, sungguh kami menghormati Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu, sungguh kami mengikuti ajaran-ajaran Nabi-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kecintaan kami kepada Nabi ya Allah menjadi wasilah kami bersama Nabi di surga ya Allah, menjadi wasilah bagi kami ya Allah bersama Rasulullah di padang mahsyar ya Allah, menjadi wasilah bagi kami ya Allah diakui sebagai umat Nabi-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rabb. Demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dengan beribu masalah yang dimilikinya ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan asma Muhammad ya Allah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi dari masalah yang kami hadapi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad ya Allah, siapapun yang hadir dalam keadaan gelisah ya Allah, dengan asma Muhammad Engkau bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang punya kesulitan ekonomi ya Allah, demi asma Muhammad ya Allah, Engkau baiki ekonomi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun malam hari ini yang mempunyai cita-cita yang belum terkabulkan ya Allah, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kabulkan cita-cita kami ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, kabulkan semua keinginan baik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, demi asma Muhammad yang mulia ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula ya Allah kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar,
dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ketika Engkau mengutus Israel menjemput kami, ya Allah, jadikanlah akhir kalimat kami, ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang khusyuk, La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Wahtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bareng-bareng, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, diulangi 11 kali untuk semua hajat kami, ya Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.